Tadi saya sudah memberikan dua bukti, satu pengakuan dari Santo Agustin, kedua dari footnote dari Bible Nabre, bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari ajaran Helenistik yang dikembangkan oleh Philo di Mesir ya, Alexandria, yang mana pada waktu itu mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Yunani. Jadi prinsip saya inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus, aku diutus oleh Bapa. Jadi bukan berarti Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa. Tidak begitu. Nah, tadi Bapak menyamakan definisi menjelma dengan diutus ya. Kalau menurut saya itu bukan definisi yang sama sih kalau menurut saya. Kalau memang Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu Pak ya. Mengapa kok Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel Pak? Silakan Pak. Kalau mengatakan Yesus diutus hanya untuk orang Israel, itu benar. Karena Matius 1 21 ayat 21 meneguhkan. Tetapi, perhatikan Matius 28 ayat 19 mengatakan, Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa, ya, panta ta etne, semua bangsa tanpa terkecuali, kabarkanlah Injil dan lain sebagainya. Nah, sayangnya Pak, Matius 28:19 itu ternyata ayat palsu Pak, ayat sisipan dari gereja Pak. Nah ini bukunya nih Pak, yang mengatakan bukan dari Muslim nih Pak, yang mengatakan ini yang pernah jadi paus nih Pak, jadi paus tahun 2005 sampai 2013, namanya Joseph Cardinal Ratzinger, di halaman 82 sampai halaman 83, yang mengatakan demikian Pak, saya bacakan ya. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome Pak. Nah, ini sayangnya Joseph Ratzinger mengatakan bahwa ayat itu datang dari gereja Roma Pak, dari kota Roma Pak nih. Sayangnya. Ya, beliau adalah yang dikenal dengan Pope Benedict ke-16 Pak nih. Ya, mungkin Pak Stanley akan mengatakan bahwa Ratzinger ini bukan pemimpin atau pimpinan gereja yang diakui oleh gerejanya Pak Stanley ya. Saya yakin itu ya. Tetapi kan Bible yang Bapak pakai sekarang, yang 66 buku itu, yang telah dikurangi 7 buku dari Bible versi Duo Rhymes yang berjumlah 73 buku kan berasal dari mereka Pak. Ya. Jadi saya rasa mereka masih punya otoritas untuk menyatakan ayat itu palsu atau tidak gitu ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah keluarga Yesus, Pak. Keluarga Yesus, murid-murid Yesus, itu tahu apa enggak ya kalau Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan gitu, Pak? Silakan, Pak. Jadi memang tidak dijelaskan di dalam Injil bahwa apa namanya saudara-saudara Yesus dan juga orang lain mengatakan, oh kamu adalah inkarnasi Allah. Tidak, tapi apa yang Yesus katakan dan dia perbuat itu justru meneguhkan bahwa dialah inkarnasi dari Logos Allah yang dibuktikan dari kuasa-kuasa yang dia lakukan, misalnya mujizat, menyembuhkan orang mati dan lain sebagainya. Jadi saya ingin memberikan suatu footnote, Pak. Ya, footnote dari Bible Nabre, New American Bible Revised Edition. Saya buka dari biblegateway.com ya, Pak ya. Saya buka dari John 1 verse 1 ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Di sini ada kata-kata Hellenistic philosophy ya, Pak ya. Jadi artinya Bible Nabre dalam hal ini mengakui bahwa kata-kata yang di dalam Yohanes 1:1 ini adalah adopsi daripada Hellenistic philosophy, begitu ya. Jadi ada pernyataan sendiri dari pihak Kristen ya, bukan dari pihak Islam atau dari pihak manapun, yang mengatakan bahwa benar memang itu adalah adopsi dari ajaran Platonisme yang digunakan sebagai prolog daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada buku Santo Augustine ya, berjudul Confession of Augustine, dikarang oleh Santo Augustine, Bishop of Hippo, 345 sampai 430 Masehi ya. Nah, ini adanya di halaman 152. Di sini dikatakan, pernyataan daripada Santo Agustin ini mengatakan bahwa walaupun tidak sama persis kata-katanya, tetapi untuk tujuan dan alasan yang sama, perkataan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu memang benar-benar diambil dari buku-buku Platonis begitu, Pak. Ya. Jadi tidak tadi saya sudah memberikan dua bukti, satu pengakuan dari Santo Agustin, kedua dari footnote dari Bible Nabre, bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari ajaran Hellenistik yang dikembangkan oleh Philo di Mesir ya, Alexandria, yang mana pada waktu itu mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Yunani. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa penebusan dosa harus dilakukan dengan darah, ya, harus dilakukan dengan korban, gitu ya. Kalau Bapak melihat atau meninjau perspektif daripada Yahudi, di dalam perspektif Yahudi itu tidak ada, Pak, yang namanya penebusan dosa dengan darah manusia begitu, ya. Saya akan coba berikan paparan saya secara cepat saja. Nah, Tuhan sendiri itu tidak berkenan, Pak, kalau manusia menanggung dosa orang lain. Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Elohimu. Akulah Tuhan. Yeskiel 18:32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggunginya,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Keluaran 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. 2 Tawarikh 2:54. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, Yesus sendiri tidak menjamin keselamatan siapapun, apalagi hidup kekal. Di Lukas 12 ayat 5, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Lukas 13:23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya apa, Pak? Kalau Yesus sudah datang menebus dosa manusia, terus ada ayat yang seperti ini yang orang harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak. Buat apa, Pak? Ada istilah penebusan dosa lagi, gitu ya. Nah, apakah manusia bisa selamat dengan perbuatan? Jawab Yesus di Matius 19:17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, artinya selamat, turutilah segala perintah Allah. Matius 16:17. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, maksudnya apa begini, Pak? Kalau begini kan berarti kan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip penebusan dosa, ya. Kemudian ini ada yang lain. Mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu. Nanti Bapak bisa cek bisa putar ulang video ini. Nanti Bapak bisa lihat ayat-ayatnya. Saya kutip dari Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan hanya karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, ini tidak usah lah. Nah, kalau ini Tuhan mampu mengampuni, ya. Kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 10, ya, saya bacakan dari ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan yang tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Perhatikan ayat 16 ini, yang saya tanda kuning. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Artinya, di dalam perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, begitu ya. Tidak ada istilah Tuhan Allah harus datang sendiri ke bumi untuk menjadi manusia. Untuk menghamili ciptaannya sendiri, untuk disiksa oleh ciptaannya sendiri, untuk dibunuh oleh ciptaannya sendiri, dan harus mati oleh ciptaannya sendiri. Saya rasa itu adalah merupakan suatu konsep yang kalau boleh saya bilang sih lucu ya Pak ya. Lucu ya, maksudnya kalau begitu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak Maha Pengampun. Artinya Tuhan berfirman di perjanjian lama kepada bangsa Israel bahwa jikalau kamu bertobat, kamu melakukan ini, kamu mengusahakan keadilan, kamu merawat janda-janda, kamu berbuat baik kepada yatim piatu, mereka akan diampuni. Tujuan Yesus datang menurut Bible Pak Stanley sendiri ini adalah di Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus.